Sebuah rumah mewah yang dijadikan rumah produksi minuman keras di kawasan Jati Asih, Bekasi digerebek warga. Penggerebekan berasal dari laporan warga yang merasa terganggu karena bau menyengat dari penyulingan minuman keras. Inilah video amatir yang direkam oleh warga saat melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah di perumahan Bumi Dirgantara Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, warga menemukan bahan baku yang tersimpan di dalam drum, alat penyulingan, dan beberapa karton minuman yang siap edar. Penggerebekan didasari atas keresahan warga yang cukup terganggu dengan bau hasil penyulingan miras. Diketahui rumah tersebut dijadikan sebagai rumah produksi minuman keras jenis ciu. Nah, malam itu dari bau yang tidak sedap, akhirnya kami, Ketua RT, dan warga yang mencurigai bau tersebut memasuki rumah tersebut, dan secara perlahan kita minta pengakuan jujur. Dia ngaku bahwa dia memproduksi ciu atau sejenis miras. Saat ini rumah produksi miras telah dipasang garis polisi, sementara 2 orang pekerjanya dibawa ke Polsek Jati Asih untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Menyusul kebijakan Menko Polhukam yang mencabut status tersangka pelapor korupsi Nur Hayati, ICW mendesak Kapolri untuk mengevaluasi Kapolres Cirebon. ICW juga mendesak penyidik polisi kasus Nur Hayati diperiksa. Karena melaporkan saya sendiri juga dari waktu, tenaga, pikiran, semua saya terbuang di situ, Pak. Bahkan untuk anak saya sendiri juga kadang saya ketersakitan. Nur Hayati kini bisa bernafas lega. Pasalnya, status tersangka yang dijatuhkan kepadanya akan segera dicabut. Bagi Nur Hayati dan keluarga, menyambut senang, berharap status tersangka segera dicabut. Sementara Nur Hayati kini masih menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Saya juga nggak bisa ngebayangin, saya terasa disambar petir di siang hari waktu itu, saya juga sampai. Cuma saya waktu itu saya menahan nangis saat pihak polisi ngasih surat ke saya. Cuma saat sampai di rumah saya juga nggak bisa membendung rasa kecewa saya terhadap kepolisian. Sampai saya saya nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata waktu itu, Pak. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan akan menghentikan status tersangka Nur Hayati, pelapor kasus korupsi dana desa Cirebon, Jawa Barat. Mahfud menekankan tengah menyiapkan formula yuridis pencabutan status tersangka Nur Hayati. pokoknya orang ini bebas. Apakah mau SP3 surat perintah penghentian penyidikan ataukah mau SKP 2 surat keputusan penghentian penuntutan. Nah, nampaknya pilihannya sudah mengerucut ke SKP 2. Nanti jaksa yang akan mengeluarkan. Berdasar eksaminasi memang katanya terjadi ketidakcermatan, ada kekeliruan dan sebagainya. Kasus Nur Hayati viral dan menarik perhatian publik hingga pemerintah karena ia ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan kasus dugaan korupsi penggunaan APBD yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Citemu Supriyadi hingga menyebabkan kerugian negara hingga 800 juta rupiah. Sementara Indonesia Corruption Watch mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera menegur dan mengevaluasi Kapolres Cirebon. Menurut ICW, Kapolres Cirebon terbukti tidak profesional dalam mengawasi bawahannya sehingga keliru menetapkan pelapor. ICW juga mendesak Divisi Propam Polri segera memanggil dan memeriksa penyidik Polres Cirebon. Kita ke Ukraina, pemerintah Indonesia terus berupaya mengevakuasi 153 WNI yang berada di negara yang tengah dilanda perang itu. Rencananya WNI akan dievakuasi melalui Rumania dan Polandia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sampai saat ini terus berupaya melakukan proses evakuasi terhadap 153 warga negara Indonesia yang berada di sejumlah wilayah di Ukraina. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sampai saat ini total sebanyak 99 warga negara Indonesia beserta 5 orang WNA yang merupakan keluarganya telah berhasil dievakuasi keluar dari wilayah Ukraina.
Seluruh WNI dan keluarganya saat ini berada di 2 lokasi yang disiapkan Kementerian Luar Negeri, yaitu di Rumania dan Polandia. Masih terdapat 4 WNI di Kharkiv dan 9 WNI di Chernihiv di sebelah utara Ukraina. Mereka belum dapat dievakuasi mengingat pertempuran darat masih terus terjadi. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri sedang mengupayakan dan merencanakan proses penjemputan untuk WNI dengan menggunakan jalur udara menuju Indonesia. Miss Ukraina Anastasia Lena menyatakan akan ikut berperang melawan Rusia. Ainus Prime kembali saat lagi.